Ibu Nurhayati asal Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, merupakan salah satu pelaku UMKM penganan tradisional dengan ciri khas daerahnya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, ia tetap memproduksi dan juga menjual penganan mereka. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat pelaku UMKM untuk terus bertahan. Mereka tetap berupaya memproduksi penganan dan produksi UMKM mereka meski dengan modal terbatas dan keuntungan terbatas. Di sejumlah tempat bahkan pelaku UMKM tetap mempertahankan ciri khas produk UMKM mereka yang bersifat tradisi atau budaya dan adat istiadat setempat. Sebab selain ingin mempertahankan karena ekonomi, mereka juga ingin tetap produk mereka dikenal luas bahkan diikuti para generasi muda saat ini. Nurhayati, wanita paruh baya asal Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya ini misalnya, sejak lama telah memproduksi penganan tradisional khas Melayu. Selain itu juga Nurhayati kerap memproduksi aneka jenis jamu tradisional. Sebagai pelaku UMKM ini sudah sejak lama ditekuninya. Bertahun-tahun ditekuni Nurhayati membuat penganan tradisional berupa lauk pauk dan jamu tradisional ini. Bukan sembarang lauk pauk, namun lauk pauk pelengkap nasi yang bercirikan Melayu. Nurhayati mengaku selain menggemari makanan Melayu, ia juga berharap penganan tradisional Melayu ini tetap lestari hingga ke anak cucunya. Mak, sejak kapan produksi penganan tradisional, Mak? Sudah ada 5 tahun. 5 tahun. Kalau untuk jamu, Mak, ya? Iya, untuk jamu. Kalau untuk yang lain-lain, Mak? Yang lain-lain ini ngikut ya sekarang, baru ini sekarang dalam 2 tahun ini lah. Saya jual botok. Botok ya? Iya. Mak, kalau untuk jamu nih yang pertama nih. Jamu nih sejak 5 tahun yang lalu. Iya. Ngapa Ibu jual jamu itu? Karena anak saya itu kan kalau mau suka minumnya jadi sehat, dia bilang. Jadi itulah saya rajin, jadi udah saya bikin kan untuk jual separuh gitu. Jadi satu botolnya 30.000. Ini? Iya. Ini jamu apa nih? Kunyit asam inilah ini bahannya. Bahannya. Oh, jadi hanya kunyit asam atau ada jamu yang lain? Yang itu biak merah ini, kunyit, temu kunci, kencur. Ya? Nah, terus ini pale, ini pulut hitam, sahang hitam, cengkeh, kayu sepang, dan ini asam kandis. Kandis ya. Oh, ini untuk bahan-bahan jamunya ya, Bu. Asam ya? kandis ini tuh. Terus ada gula merah, ada gula pasir. Ini diracik sendiri? Iya, itu bahannya ditumbuk tuh nanti ini di sini. Iya. Bisa enggak saya kasih kan? Nah, ini bahan ini dihaluskan semuanya. Nah, dihalus. Iya. Udah dihalus, direbus. Nah, direbus, nanti udah direbus meredeh, di airnya tuh sampai susut. Jadi baru ditapis pakai ini. Nah, disaring kata kita ya. Nah, disaring nggak. Jadi ini hasilnya. Hasilnya. Iya. Ini setiap hari Ibu buat? Enggak. Oh, enggak. 1 minggu. Oh, berarti satu minggu ya. 1 kali iya. atau? Biasa kadang tergantung orang yang pesan. Kalau banyak yang pesan, tapi kita buat sikit-sikit tak bisa. Oh, harus banyak, Bu, harus iya? banyak. Sampai 20 gitu, 30 kadang botol. 30 botol ya. Dan ini dibilang jamu makyat. Ya, jamu karena orang sini bilangnya emak gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau jamu. Kemudian yang lain apa nih yang biasanya? Kalau botok nih udah tradisi, kalau botok saya ini udah terkenal. Oh, dari zaman kapan nih? Ini ada 5 tahun ada juga nih. 5 tahun botok. Ya, ini bahannya, ini bahan racikannya daun. Daun apa tuh, Mak? Daun kunyit, daun ini, daun. Oh, kunyit dihaluskan. Ini daun kencur, ini kunyit, daun kunyit. Nah, terus bahannya yang ini sama juga. Jadi bahannya semua tradisional ya? Iya, bahan ini, terus
ini ikan. Ikannya ikan apa biasanya? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Nah, jadi yang hasilnya yang itu. Hasilnya oke. seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya. Di tengah gempuran produk modern bahkan berasal dari luar negeri, Nurhayati tetap tidak terpengaruh. Ia tetap menekuni usahanya meski produk modern dengan bentuk dan kemasan menarik menggempur pasar. Pelaku UMKM penganan tradisional tetap memproduksi usahanya di tengah gempuran produk modern. Nurhayati meyakini konsumen setianya tetap tidak akan beralih dan tetap menyukai produk buatan tangannya. Beberapa produk UMKM yang diproduksinya seperti jamu tradisional berbahan dasar dari alam, kunyit, jahe, temulawak, kencur, dan pala, asam kandis, adalah beberapa bahan yang kerap digunakan Nurhayati untuk memproduksi jamunya. Turun-temurun racikan resep diperolehnya, menjadikan rasa jamunya cukup digemari masyarakat. Terlebih di pandemi COVID-19 ini, produk jamu tradisionalnya cukup laris dan digemari pembeli. Masyarakat di era pandemi saat ini cenderung menjaga kesehatan dirinya, di antaranya dengan mengkonsumsi jamu tradisional yang relatif aman dan bermanfaat untuk tubuh menangkal virus. Assalamualaikum. Mak beli botol sama jamu, Mak. Ya, sambil ya. Iya, Mak. Ini jamunya sama botok. Nah, ini harganya 30, di botok 2 nih 7.000 jadi 30 ya. Ambil Mak ya. Iya. Nah, balik 20 nih ntar ya, ini ambil uang ya. Makasih ya, Mak. Ya. Di tengah pandemi COVID-19, mereka tetap setia dan juga tidak menyerah untuk tetap memproduksi dari panganan tradisional, walaupun panganan modern tetap ada dan banyak dijumpai di pasaran. Nah, ini Daun kunyit. daun kunyit ya, Iya. Mak ya. Daun kunyit. Dan ini juga banyak, tidak hanya daun kunyit ya, Mak. Iya. Nah, ini daun kencur nih di bawah-bawah sini ada nanam di tempat, nggak ada di sebelah belakang. Ini juga ada mengkudu ya. Nah, ini mengkudu, daun mengkudu nih. Ya. Mak, ini kan juga sudah banyak bumbu-bumbu yang sudah modern gitu, Iya. Mak, dijual-jual gitu. Iya. Mak ada rasa khawatir nggak gitu, Mak, dengan menggunakan dari bumbu-bumbu yang tradisional? Enggak. Enggak. Malahan enak orang yang bertanya, mencari gitu, yang tradisional. Nah, Mak, inovasi apa sih yang Mak lakukan selama ini gitu kan? Kalau lihat orang kadang suka jual daging beku gitu, Mak jual yang udah siap saji, siap masak gitu. Iya. Yang bisa kita jual dah, yang bisa kita cari nafkah sehari-hari kan. Jadi Udah, inilah. Mak selama ini kalau penjualan kemana aja, Mak? Nah, berkeliling. Inovasinya. Nah, keliling dari laut sampai ke depan sana. Jadi kayak Nah, dijajakan. Iya, gitu, Mak, ya. dijajakan. Dan Kadang orang pasti beli gitu, Mak. pasti beli. Mak, ada resep khusus nggak sih, Mak, untuk bumbu-bumbunya yang beda dari jamu-jamu lain? Oh, cuma Fatihah aja, percaya dengan agama kita masing-masing yang minumnya. Oh, gitu. Kan begitu kan? Nah, itu manfaat untuk kita. Nah, yang mana yang udah berumah tangga, si suami yang bisa mendapati
keturunan, dapat anak gitu kan. Nah, tinggal Allah lah yang menentukannya. Karena dari resep nenek saya bilang. Resep nenek gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau resep nenek itu ada ciri khasnya nggak sih, Mak? Apa-apa aja gitu bumbunya? Kalau bumbunya yang tadi itu ya kencur, apa tuh namanya? Kunyit. Tetap seperti biasa dengan Iya. jamu-jamu lain Iya. gitu, Mak ya. Lain memang itu. Kalau orang kan cuma kunyit asam aja gitu kan. Kalau kita tapi kan kalau banyak Mak pakai ciri khasnya banyak. bisa Iya. disebutkan Mak ciri khasnya apa aja? Kunyit, kencur, liak merah, temu kunci itu dasarnya. Terus yang rempah yang lain itu kapulaga, cengkeh, pale, asam kandis, sahang hitam, pulut hitam, nah, itu pulut hitam. Kalau kayu sepang itu langsung direbus ya, gitu, nggak usah ditumbuk, kan dihaluskan tuh. Jadi itulah hasilnya yang botol tadi tuh. Nah, Mak, inovasi apa yang Mak buat begitu supaya makanan tradisional kayak jamu, ternyata ada juga panciran nanas, biar digemari sama masyarakat luas. Supaya kita jangan mengurangi takarannya. Oh, Ya kan ada bumbu. takaran bumbu ya. Oke, jadi Mak berinovasi dengan takaran bumbu itu gitu, Mak ya. Iya. Kadang mungkin yang di tempat lain agak hambar rasanya, tempat iya, Mak enggak iya, gitu. enggak. Baik jamu maupun masakan mama tuh. Nah, jadi tergantung dari bumbunya. Iya. Banyak memang itu jamu kunyit kan banyak gitu jual kan, tapi rasanya lain dibilang kan. Jadi bumbu mama itulah tadi itu. Kasih sahang hitam apa tuh. Tetap dengan takarannya gitu. Iya, Mak, ya. iya. Yuk, Mak. Yuk. Kita masuk. Udah ya? Ini cocoknya udah belum nih? Melestarikan penganan tradisional sebagai upaya membuatnya tetap ada dan tetap dikenal generasi muda adalah salah satu harapan dan keinginan Nurhayati setiap kali memproduksi penganan dan jamu tradisional. Menurutnya, tak banyak yang bisa bertahan dengan penganan tradisional ini. Jikapun ada, beberapa sudah dimodifikasi sedemikian rupa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan beberapa ada yang sudah terkena arus modernisasi. Meski demikian, Nurhayati tetap berupaya agar produk tradisional diterima pasar dan mampu bersaing dengan produk serupa lainnya. Tanpa ketekunan, keuletan, dan juga mental yang kuat, mustahil dari para pelaku UMKM tradisional ini dapat bertahan hingga sekarang. Maka dari itu sepatutnya masyarakat bisa memberikan dukungan dan juga tetap melestarikan dari penganan tradisional khas daerah ini. Nah, Mak Yat, ini selain dari jamu, kemudian ada juga makanan tradisional kayak botok, kemudian panciran nanas, dan juga asam pedas ya. Ikan asam pedas. Pernah nggak sih buat makanan tradisional lainnya? Biasa daun ubi, sayur nangka, itu biasa. Biasa. Tapi kalau misalnya yang kayak minuman hanya jamu. Jamu. Ya. Kalau misalnya untuk makanan tradisional sejak tahun berapa mulainya, Mak? Apa ya? Udah lama juga ya? Udah lama udah 5 tahun gitu. 5 tahunan. Nah, selain dari buat jamu, kemudian makan tradisional, kira-kira apa lagi nih Mak yang sering Mak lakukan gitu? Kalau untuk melestarikan kebudayaan kita? Iya, itu nangas pengantin, padu pepaya. Kalau melahirkan tuh enggak lah saya. Karena kalau bikin kue udah, kecuali ada yang nyuruh, nah itu mau bikin kue. Kalau enggak ya enggak. Cuman ini, kalau jamu tuh memang 1 bulan 1 kali.
jamu. Karena jamu itu kan untuk sehat. Kemudian kalau untuk Betangas, Mak, itu sejak tahun berapa? Bisa enggak Mak ceritakan begitu? Kenapa Mak juga membantu untuk Betangas Karena gitu? orang kan banyak, enggak semuanya yang bisa, yang mau Betangas. Yang makan jamu ini enggak semuanya bisa, tapi kalau yang makan jamu ini kan dia bisa merasa. Saya tuh enggak, aku jadi ini tinggal dia minum nanti dia bisa merasa. Kalau Betangas itu kan tradisi juga kan. Nah, kan banyak yang itu mau Betangas pengantin itu lama 3 kali kan mau Betangas tuh. Nurhayati mempunyai 7 orang anak, 5 putra dan 2 putri. Di tengah kesibukannya, anak-anak Nurhayati tidak segan ikut turun tangan membantu ibunya memproduksi penganan tradisional jamu dan lauk pauk ini. Tak ada rasa malu, yang ada hanya kebanggaan terhadap ibu mereka karena masih tetap bertahan memproduksi penganan tradisional dan jamu. Di tengah pandemi COVID-19 ini yang semakin diminati. Nah, Kak Susi, saya juga bangga gitu lihat emak dengan perjuangannya, dengan melestarikan kebudayaan-kebudayaan Melayu kita gitu kan. Juga udah buat jamu tradisional, buat makanan tradisional, sampai juga dengan Betangas Melayu, khas Melayu begitu Kak ya. Iya. Menurut Kakak gimana nih Kak? Ya, saya sebagai anaknya ya merasa bangga masih bisa melestarikan kebudayaan Melayu. Sejak kapan Kak bantu emak? Ya, 5 tahun belakangan inilah saya sering bantu mama. Kenapa Kak tergerak juga untuk bantu mama gitu? Karena saya punya kepikiran Mama kan masih aktif. ikut melestarikan juga kebudayaan Melayu ini supaya tidak punah gitu. Nah, kira-kira nanti Kakak mau ikut jejak mama enggak, masih buat jamu, masih buat makanan tradisional, juga belajar sama mama ikut untuk Betangas pengantin gitu Kak? Ya, untuk sampai saat ini saya masih belajar sama mama saya gitu. Supaya nantinya saya bisa berjalan sendiri, bisa ikut melestarikan kebudayaan Melayu juga. Ada kesulitan enggak sih Kak selama ini ikut belajar sama mama? Terkadang itu suka lupa karena mungkin banyak bumbunya, banyak rincian-rinciannya, kadang itu saya lupa gitu. Kan harus perlu modal. Nah, itu. Berarti Karena modal kita- juga penting ya. Mak? Iya. Karena kalau bikin jamu kan perlu modal. Kita Betangas pun perlu modal. Itulah bahan-bahannya cari saya tanam sendiri. Nah, cari di parit besar. Saya bilang kadang anak saya bangga nak mall kan banyak kan. Tapi rempah mama saya bilang tak ada di parit besar sana. Ini yang namanya pucuk ganti masui itu. Saya bilang kan tak ada. Berarti selamanya juga ada sedikit permasalahan di modal gitu ya. Iya. Iya, mungkin ada mungkin. Nah Kak, dari banyak begitu kan generasi muda kayak kita gitu, ada sedikit rasa minder, malu enggak sih Kak kalau misalnya bantu mama begitu? Kayaknya enggak lah. Senang juga bangga gitu. Bisa ikut serta dalam melestarikan kebudayaan Melayu ini gitu. Nah Kak, mama ini kan juga di rumah begitu kan, kemudian juga harus mengerjakan barang-barang seperti ini, kemungkinan juga ada rasa capek gitu kan Kak. Iya. Nah selama ini pernah enggak sih Kakak ada terpikiran rasa terharu gitu bisa bantu mama? Ya terharu. Gimana ya saya mau mengucapkannya, karena pekerjaan seperti ini kayaknya rinciannya terlalu rumit gitu, banyak pekerjaannya gitu loh. Sementara harganya tuh tidaklah seberapa gitu loh. Cuman karena kita ingin melestarikan kebudayaan, ya makanya terus dijalani aja lah. Kan masih banyak misalnya orang lain begitu Kak, kenapa Kakak juga tergerak? Ya karena saya itu anaknya, biar nggak punah gitu ya.
Nur Hayati adalah salah satu dari sekian banyak pelaku UMKM yang masih tetap bertahan hingga saat ini. Meski dengan modal terbatas dan jumlah dagangan sedikit, Nur Hayati tidak kenal menyerah dan terus menjajakkan dagangannya. Dengan berbagai upaya, meski serba terbatas, Nur Hayati mampu memasarkan produknya, bahkan hingga kini mempunyai pelanggan tetap. Peran pemerintah sangat diharapkan agar para pelaku UMKM tetap bertahan di tengah gempuran produk penganan modern. Meski pelatihan mulai dari pengemasan hingga pemasaran produk UMKM kerap dilakukan pemerintah, masih ada pelaku UMKM yang bahkan belum pernah merasakan bantuan pemerintah, baik dari sisi pelatihan maupun permodalan. Namun demikian, untuk permodalan, para pelaku UMKM sudah didukung dengan sektor perbankan dengan suku bunga rendah. UMKM menjadi salah satu penggerak perekonomian sehingga sudah sewajarnya para pengambil kebijakan memberikan perhatian lebih kepada mereka. Di era pandemi COVID-19 saat ini, UMKM menjadi sektor yang terkena dampak cukup besar. Bagaimana upaya mereka untuk kembali bangkit dari keterpurukan menjadi tanggung jawab bersama pihak terkait. Pada akhirnya peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu para pelaku UMKM ini bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan gempuran penganan modern. Terlebih mereka merupakan salah satu penggerak perekonomian di negeri ini.